Ketika kamu mulai belajar melepaskan, justru saat itulah dia kembali menoleh. Dia yang selama ini terlihat tenang, kini mulai menunjukkan sisi gelapnya, posesif, curiga, dan tidak rela kehilanganmu. Padahal sebelumnya, dia seolah tak peduli. Tapi sekarang, setelah melihat ada yang lain yang menginginkanmu, semuanya berubah. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema sikap posesifnya muncul. Orang ini mendadak tidak bisa melepasmu setelah melihatmu diperebutkan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kehadiran Three of Wands dalam perjalanan hidupmu saat ini menunjukkan bahwa kamu telah berdiri di ambang awal yang benar-benar baru. Sebuah titik di mana pandanganmu terhadap masa depan mulai berkembang dan meluas. Menyadari bahwa langkah-langkah yang kamu ambil hari ini akan menentukan arah perjalanan hidupmu di masa yang akan datang. Kamu mulai melihat ke horizon dengan harapan yang lebih besar. Keyakinan yang semakin kokoh bahwa masa depanmu tidak lagi terikat pada bayang-bayang masa lalu yang pernah membelenggu dan menghalangi langkahmu untuk mencapai potensi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu telah memahami bahwa untuk mencapai pertumbuhan sejati dan kedewasaan emosional, kamu harus berani melangkah keluar dari zona nyaman yang selama ini membatasi dan menahanmu, dan mulai membuka diri terhadap peluang-peluang yang selama ini tersembunyi di balik keraguan, ketakutan, dan ketidakpastian. Dengan energi semesta yang terus membimbingmu, kamu merasa semakin yakin dan percaya bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kebebasan, pencapaian pribadi, dan kebahagiaan sejati yang selama ini kamu impikan. Namun, di tengah perjalanan ini, muncul godaan terbesar yang tak bisa diabaikan dan harus dihadapi. Orang dari masa lalumu yang secara tiba-tiba ingin kembali menapakkan kakinya di jalan hidupmu lagi, seakan-akan ingin mengulang kembali kisah kelama yang pernah berakhir. Namun bayang-bayangnya tetap membayang dan mengganggu ketenangan hati. Ia muncul sebagai bayang-bayang yang tak ingin hilang, mencoba memikatmu dengan janji-janji lama yang pernah membuatmu terluka dan kecewa. Seakan-akan ingin mengulang kembali kisah yang pernah usai, padahal kamu sudah berusaha keras untuk meninggalkan semuanya dan melangkah maju. Kehadirannya seakan menantang tekad dan keberanianmu, menguji seberapa kuat kamu dapat menjaga batas dan komitmen untuk melangkah maju tanpa terperangkap oleh bayang-bayang masa lalu yang pernah membelenggu dan menyakitimu. Di sisi lain, Nine of Pentacles memperlihatkan energi kekuatan dan kemapananmu yang semakin kokoh dan bercahaya, seolah-olah menegaskan bahwa kamu mulai menata dan memperbaiki hidupmu dengan penuh dedikasi dan ketekunan. Kamu mulai fokus pada pertumbuhan pribadi dan pencapaian yang selama ini kamu idam-idamkan, sehingga kamu menjadi pribadi yang mandiri, penuh percaya diri, dan mampu memperlihatkan kepada dunia bahwa kamu mampu berdiri sendiri dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Ketika kamu mulai menaruh perhatian penuh pada dirimu sendiri, memperbaiki kualitas hidupmu, dan mengejar passionmu tanpa rasa ragu, orang dari masa lalumu pun mulai menyadari dan memperhatikan betapa berharganya dirimu saat ini. Mereka melihat bahwa kamu bukan lagi sosok yang mudah digapai atau dikendalikan, melainkan seseorang yang telah menempuh perjalanan panjang menuju kedewasaan, kemandirian, dan kebebasan emosional. Inilah yang memicu rasa posesif dan ketakutan kehilangan dari mereka. Ketakutan yang berakar dari rasa tidak aman dan kekhawatiran bahwa mereka akan kehilangan kendali atas dirimu yang semakin bersinar dan mandiri. Mereka takut bahwa kehadiranmu yang semakin kuat dan menonjol akan membuat mereka kehilangan pengaruh dan posisi mereka di hati dan hidupmu. Dan ketakutan itu mendorong mereka untuk berbuat apa saja, bahkan berusaha menahanmu agar tetap berada dalam genggaman mereka.
sekalipun itu berarti mengabaikan rasa hormat dan kejujuran dalam hubungan. Namun, di balik semua itu tetap ada harapan dan kekuatan untuk melangkah maju, menatap masa depan dengan penuh harapan dan optimisme. Six of Swords menunjukkan bahwa kamu sebenarnya mulai merasakan proses penyembuhan dari luka-luka lama yang selama ini menyelimuti dan membelenggu hati dan pikiranmu. Kamu ingin menjauh dari drama dan konflik yang pernah menyelimuti hidupmu, berusaha meninggalkan semua beban emosional yang menahanmu dari mencapai kedamaian sejati dan kebahagiaan yang tulus. Kamu sadar bahwa perjalanan menuju penyembuhan dan kedamaian tidak selalu mulus dan penuh tantangan, namun tekadmu untuk meninggalkan trauma dan penyesalan semakin menguat dan menginspirasi. Kamu mulai menyadari bahwa masa lalu bukanlah sesuatu yang harus terus menghantuimu dan menghambat langkahmu, melainkan sebuah pelajaran berharga yang membentuk siapa dirimu saat ini dan memberi fondasi untuk melangkah ke depan. Dengan keberanian dan ketetapan hati, kamu berusaha membuka lembaran baru yang penuh harapan dan kedamaian. Meskipun bayang-bayang luka dan penyesalan masih menyelimuti sebagian dari dirimu, namun kamu percaya bahwa setiap luka bisa sembuh dan setiap penyesalan bisa diubah menjadi pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sayangnya, Five of Cups menunjukkan bahwa masih ada bagian dari dirimu yang merasa terikat dengan rasa penyesalan dan kehilangan yang tak sepenuhnya bisa dihapuskan dari ingatan dan hati. Mungkin tanpa sadar, kamu masih menunggu sesuatu dari orang yang pernah menyakitimu itu. Sebuah harapan yang sulit untuk dihapus dan dilupakan. Sebuah keinginan agar semua kembali seperti semula, meskipun kamu tahu bahwa kenyataannya tidak akan pernah sama lagi. Kamu mungkin merasa terjebak dalam lingkaran emosional yang sulit diputuskan, di mana rasa sakit dan harapan bercampur aduk, dan kamu merasa sulit untuk melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu, yang terus membayangi dan mempengaruhi keputusanmu. Dalam kondisi ini, energi Five of Swords dan Seven of Swords mengungkapkan bahwa orang dari masa lalumu ini belum sepenuhnya jujur dan terbuka, masih menyimpan rahasia dan berusaha menjaga ego mereka, bahkan mungkin terjebak dalam manipulasi, egoisme, dan ketakutan akan kekalahan. Mereka tidak suka kehilangan kendali dan tidak suka merasa kalah, baik dalam urusan cinta maupun dalam pertarungan harga diri dan ego mereka. Mereka ingin menang, tidak peduli apapun konsekuensinya, bahkan jika itu berarti memilikimu secara paksa agar orang lain tidak bisa merebutnya, dan mereka tetap berada di posisi dominan. Hal ini menimbulkan suasana ketidakpastian dan keraguan yang dalam, membuatmu merasa terjebak dalam sebuah permainan yang penuh dengan kebohongan, manipulasi, dan egoisme yang merusak kedamaian batinmu. Kamu mulai menyadari bahwa hubungan ini bukan lagi tentang cinta yang tulus dan saling pengertian, melainkan sebuah pertarungan kekuasaan dan ego yang mengancam keberlangsungan kebahagiaanmu dan kedamaian batinmu. Kamu merasa bahwa keberadaan mereka justru mengancam perjalananmu menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati yang sedang kamu bangun di hati dan hidupmu, dan bahwa kamu harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan yang merusak dan menyesatkan ini. Dalam kondisi ini, Eight of Swords menegaskan bahwa kamu pernah merasa terperangkap dalam kebingungan emosional dan ketidakpastian yang sangat dalam, merasa seolah-olah berada di antara dua pilihan yang sulit. Percaya dan membuka hati kembali, atau menutup diri dan melindungi diri dari luka dan rasa sakit yang pernah kamu alami. Perasaan terjebak dan tidak berdaya ini mungkin membuatmu kehilangan arah dan kekuatan untuk menentukan langkah terbaik. Namun kartu ini juga menjadi pengingat bahwa batasan-batasan yang kamu anggap tidak bisa dilampaui sebenarnya bisa kamu lewati. Kamu memiliki kekuatan dan kendali atas pilihanmu sendiri. Asalkan kamu sadar bahwa kamu tidak perlu terus-menerus terjebak dalam kondisi yang membuatmu merasa kecil dan tak berdaya. Dengan kesadaran dan keberanian, kamu mampu memutuskan untuk merobohkan tembok yang selama ini membatasi langkahmu dan membuka jalan menuju kebebasan emosional dan kedamaian batin. Jangan biarkan ketakutan dan keraguan mengendalikan seluruh hidupmu.
Ingatlah bahwa kamu punya kekuatan untuk menentukan nasib dan kebahagiaanmu sendiri, dan bahwa masa depanmu akan terbentuk dari setiap pilihan yang kamu buat hari ini. Di saat yang sama, hadir Page of Wands sebagai simbol energi baru. Semangat yang kembali menyala dalam dirimu, membawa peluang-peluang segar dan penuh harapan, terutama dalam urusan cinta dan hubungan. Mungkin ada sosok lain yang selama ini diam-diam memperhatikanmu dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk memperkenalkan diri, dan memulai kisah baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Kamu mungkin belum menyadari keberadaan mereka karena terlalu sibuk dengan luka dan trauma dari masa lalu. Namun energi positif dari Page of Wands mengingatkan bahwa kesempatan untuk memulai dari awal selalu ada dan terbuka lebar bagi mereka yang berani melangkah keluar dari zona nyaman dan membuka hati. Jika kamu mampu membebaskan dirimu dari belenggu masa lalu, mengatasi rasa takut dan penyesalan, serta menerima energi baru ini, maka peluang untuk menemukan cinta yang sejati dan bahagia tidak lagi jauh dari genggamanmu. Semoga dari kekacauan dan keraguan yang pernah kamu rasakan, terbit harapan dan semangat baru yang membimbingmu ke arah yang lebih cerah dan penuh inspirasi. Mengingat bahwa setiap awal baru membutuhkan keberanian, kepercayaan diri, dan keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, tanpa harus terus terikat oleh luka dan bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Kenapa dia hanya ingin memiliki saat kamu hampir pergi? Pertanyaan ini terus menghantui hati yang terluka dan penuh kebingungan. Karena di balik sikapnya yang tampak keras dan penuh kontrol, tersembunyi sebuah ketidakmampuannya untuk benar-benar memahami makna dari cinta yang tulus dan mendalam. Ia seolah-olah hanya mampu merasa aman dan berkuasa saat kamu berada dalam genggamannya. Saat kehadiranmu bisa dia kendalikan, sehingga ia merasa bahwa kamu adalah sesuatu yang harus dimiliki dan dipastikan tetap berada di bawah kendalinya. Saat kamu ada, ia merasa bahwa kamu tak akan kemana-mana, bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang pasti dan tak akan hilang, sehingga ia merasa tenang dan merasa bahwa kekuasaan atasmu adalah sesuatu yang bisa ia pertahankan. Tetapi, ketika kamu mulai berjalan menjauh, saat jarak itu mulai terbentuk, dan kamu menunjukkan bahwa kamu mampu berjalan sendiri, barulah ia menyadari bahwa kenyataannya berbeda. Ia mulai merasa takut kehilangan kendali atasmu, dan merasa bahwa segalanya bisa berakhir kapan saja. Disitulah rasa cemas dan ketakutan yang selama ini tersembunyi muncul ke permukaan, menampakkan sisi gelap dari ketidakamanan emosionalnya. Ia akhirnya menyadari bahwa kamu bukanlah miliknya secara mutlak, bahwa kamu bukanlah benda yang bisa dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya. Kamu adalah manusia yang punya hak untuk memilih, untuk berjalan menuju jalan yang terbaik menurut hatimu. Ketakutan ini, ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan ketidakpastian, lebih kuat daripada cinta yang dulu tak pernah diungkapkan secara jujur. Cinta yang sebenarnya, menurut pemahaman yang sehat, seharusnya memberi kekuatan dan kebebasan, bukan rasa takut dan cemas yang mengekang. Orang seperti ini seringkali tidak benar-benar mencintai dalam arti yang murni. Mereka hanya terbiasa merasa berkuasa atas kehadiranmu, merasa bahwa kehadiran mereka adalah sesuatu yang harus dimiliki, dan mereka merasa aman saat mampu mengendalikan keadaan. Mereka merasa bahwa selama kamu ada, mereka akan aman dan tidak perlu khawatir, karena kehadiranmu adalah sesuatu yang mereka anggap sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Selama kamu bertahan, mereka merasa nyaman dan merasa bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang pasti, yang akan selalu ada untuk mereka, sehingga mereka tidak perlu takut kehilangan. Tetapi, ketika kamu mulai berubah, ketika kamu tidak lagi membalas perasaan mereka seperti dulu, dan saat kamu mulai disukai oleh orang lain, rasa takut dan rasa kehilangan itu berubah menjadi reaksi impulsif, yang seringkali terwujud dalam sikap posesif dan cemburu yang berlebihan. Bukan karena mereka benar-benar mencintai kamu dengan hati yang tulus, melainkan karena egonya terusik dan terganggu oleh kenyataan bahwa kehadiranmu tidak lagi sepenuhnya di bawah kendalinya.
Mereka merasa harus mempertahankan kehadiranmu agar egonya tetap terpenuhi dan merasa lebih berkuasa atas perasaan dan hidupmu. Mereka takut jika kamu pergi, maka mereka akan kehilangan bagian dari diri mereka yang selama ini mereka anggap sebagai milik mereka sendiri. Dan disitulah ironi besar terjadi. Kamu mencintainya saat dia bersikap dingin dan acuh tak acuh, sementara dia justru menginginkanmu saat kamu mulai belajar melupakan dan melepaskan diri dari jerat ketergantungan itu. Ini bukan tentang perasaan yang tulus dan murni, melainkan tentang kendali dan kekuasaan yang hilang, tentang ketakutan akan ketidakpastian dan kehilangan yang membuat mereka terdesak untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipertahankan dengan cara paksa. Ia tidak siap kehilangan kamu, tetapi di saat yang sama, ia juga tidak benar-benar mampu mencintai kamu dengan cara yang sehat dan layak kamu terima. Kartu-kartu seperti Five of Swords dan Seven of Swords dalam tarot menunjukkan adanya pertarungan batin yang sengit di dalam dirinya. Di satu sisi, ada keinginan untuk menang dan merasa berkuasa, ingin melihatmu tetap menoleh dan menunggu, agar kehadirannya tetap terlihat penting bagi hidupmu. Mereka ingin merasa bahwa mereka masih memiliki kekuasaan atas perasaanmu, bahwa mereka tetap menjadi pusat perhatianmu, bahkan saat kamu berusaha untuk melangkah pergi. Mereka merasa bahwa mereka harus memenangkan segalanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan hati dan perasaanmu sendiri. Namun di sisi lain, kartu Six of Swords dan Page of Wands menunjukkan bahwa semesta dan perjalanan hidupmu justru membuka jalan baru yang lebih sehat dan jujur. Jalan yang mengajarkanmu tentang kebebasan, tentang keberanian untuk melangkah maju, dan tentang kemampuan untuk menemukan makna cinta yang sejati, yang tidak mengikat dan tidak memegang kekuasaan atas orang lain. Jalan ini membawamu ke arah pencerahan, ke jalan di mana kamu mampu menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang saling memberi dan menerima, tentang kepercayaan dan penghormatan yang tulus, tanpa harus menguasai dan mengendalikan. Jadi, jika kamu bertanya, kenapa dia hanya ingin memiliki saat aku hampir pergi? Jawaban yang paling dalam dan jujur adalah bahwa dia tidak pernah benar-benar belajar mencintai. Dia hanya tahu cara memiliki, mengendalikan, dan mempertahankan sesuatu yang ia anggap milik pribadinya. Ia tidak mengerti bahwa cinta sejati tidak pernah berpusat pada kekuasaan dan kepemilikan, melainkan tentang kebersamaan yang saling menghormati dan memberi ruang untuk tumbuh. Sementara kamu akhirnya menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling keras mengejar atau paling berkuasa, tetapi tentang siapa yang mampu tetap tinggal dan membangun bersama, bahkan saat hati terluka dan saat keadaan tidak sesuai harapan. Cinta sejati adalah tentang kebebasan, tentang saling pengertian, dan keberanian untuk melepaskan demi kebaikan bersama. Kamu mungkin pernah merasa terjebak dalam lingkaran emosi yang tidak sehat ini, merasa bahwa kamu harus tetap bertahan demi menjaga cinta yang sekilas tampak indah. Tetapi sekarang, saat kamu mulai membuka mata dan hati, kamu menyadari bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah mengikat dan mengendalikan. Ia akan memberi ruang bagi pertumbuhan dan kebebasan. Dan yang terpenting, ia akan hadir dengan tulus tanpa harus menguasai. Jadi berhentilah berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar ingin kamu miliki, dan mulailah berjalan menuju jalan yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih membebaskan, karena di sana, di jalan itu, kamu akan menemukan cinta yang sejati. Cinta yang memberi kekuatan, bukan yang mengekang. Dan di saat kamu melangkah keluar dari lingkaran itu, kamu akan menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling keras mengejar, atau siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang keberanianmu untuk melepaskan, tentang kepercayaan bahwa kamu layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan tentang kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa harus merasa takut kehilangan. Karena sejatinya, cinta yang tulus dan murni adalah tentang memberi ruang dan kebebasan, bukan tentang mengikat dan mengekang.
Dan kamu akhirnya menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang kekuatan untuk tetap berdiri teguh dan memilih jalan yang benar, meskipun itu berarti harus meninggalkan mereka yang tidak mampu mencintai dengan cara yang layak. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.